Sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah griya Taman Asri Tawangsari ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Safwatuz Zubat atau Nadham Zubat Imam Ibnu Ruslan yang lahir dan wafat di Gaza, Palestina. Wafat tahun 844 Hijriah. Wafat tahun 844 Hijriah. Sakmangke babul istinjai, bab yang baru yaitu terkait istinja. Istinja itu dari kata najautus sajaroh ai kotok tuha, memutus. Secara bahasa maknanya niku memutus. Najautus sajarah berarti saya memutus atau menebang pohon. Lah niki diambil kata istinja, artinya memutus dari najis, membersihkan diri dari najis itu seperti memutus. Akhirnya tadi istilah istinja, yaitu cawi, membersihkan diri dari najis yang keluar dari tubuh kita. Terutama yang dimaksud adalah najis yang keluar dari kubul atau dubur. Dua niku mawon sing dimaksud istinja. Najis yang keluar dari selain dua niku nggih menghilangkan najis. Nggih. Karena nanti ada perbedaan. Kalau istinja itu nanti ada yang boleh dengan batu. Tapi kalau menghilangkan najis itu hanya dengan air saja. Mboten cukup nggawe batu atau selainnya dilap tok. Nggih. Maksudnya mboten saged dikiasno. Lho iku cawi ae nggawe batu boleh, kan menghilangkan najis. Berarti najis yang ada di lantai terus dihilangkan dengan lap. Ya, dengan kertas tisu lalu dianggap suci, disamakan dengan cawi nggawe tisu. Nah niku beda. Bedanya karena dalam istinja dengan batu itu ada nas syariatnya. Contoh dari Nabi, perintah dari Nabi itu ada untuk istinja. Tapi kalau untuk najis itu tidak ada. Kecuali dipaksakan, koyok mani itu menurut madhab Hanafi najis. Dalile Kanjeng Nabi waktu mau sholat bajunya ada mani lalu dikerok. Dikerok niku koyok cawi nggawe batu, menghilangkan najis mani dengan cara dikerok. Sehingga madhab Hanafi itu menghilangkan najis itu yang penting najisnya hilang dengan apapun.
dengan air, dengan cairan yang lain, dengan benda apapun, pokok najisnya hilang berarti suci. Niku madzhab Hanafi. Tapi kalau madzhab Syafi'i ndak. Ma'an liyutahhirakum bih, yang ada nas mensucikan itu air, niku yang asal. Lah kok bisa dengan batu? Karena ada nas tambahan khusus untuk istinja, yaitu sabda Nabi wal yastanji bi salasati ahjarin. Hendaknya istinjalah dengan 3 batu. Dan beliau juga mempraktekkan begitu. Dalam banyak hadis yang lain prakteknya Kanjeng Nabi yo istinja pakai batu juga, pakai air juga, digabung juga. Pun jadi istinja itu dibolehkan dengan batu karena ada nas. Seandainya tidak ada nas ngonten nggih, secara hukum asal tidak boleh. Hanya boleh kalau dengan air. Nah niku ngonten nggih. Sehingga selain istinja tidak boleh. Lalu dikiaskan dengan istinja, tidak boleh. Niku cara madzhab Syafi'i. Pun ada 12 bait nih. Yang pertama talwithu farjin mujibus tinjai wa sunna bil ahjari thummal ma'i. Talwithu farjin utawi jibrate farji, maksudnya jibrat niku jemek teles dari farji. Farji niku umum, lubang depan kubul, lubang belakang dubur, niku istilahnya juga farji secara bahasa nggih. Karena maknanya farjun itu lubang, celah nggih. Solusi niku faraj, abwabul faraj nggih. Pintu solusi, pintu celah, pintu lubang, jalan keluar. Nah niku jalan keluar, celah lubang itu namanya faraj, farjun. Sehingga niki mboten kok khusus farji, apalagi khusus perempuan, mboten. Sing dimaksud iku baik laki-laki maupun perempuan, baik lubang depan, celah depan, kubul laki-laki perempuan atau dubur. Niku nek sampai teles, talwith, jibrat, basah, iku mujibus tinjai, majibake istinja, majibake cawi. Artinya nek mboten lubang farji, lubang kemaluan depan kubul atau dubur, laki-laki maupun perempuan, nggih, niku bahasanya bukan istinja. Nggih. Bahasanya nanti izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah niki mujibus tinjain, mewajibkan istinja. Kalau selain lubang kubul dubur namanya izalatun najasah. Misalnya hidung keluar darah mimisan, gini ku bahasanya mboten istinja. Bahasanya menghilangkan najis. Atau telinga mengeluarkan nanah misalnya, gini ku namanya bukan istinja, namanya izalatun najasah. Berarti harus dengan air. Kalau mau suci harus dengan air. Kemudian selain talwith, misalnya mboten jibrat, mboten teles, nopo misalnya bahasane ten fikih kitab niku dut kermi. Wong kermian niku mboten wajib cawi. Nggih, metu kermine terus cawi, metu maneng kermi cawi. Wah. Mboten wajib cawi karena dut itu bahasanya bukan talwithu farjin.
Meskipun niku juga keluar dari dubur. Nggih. Niku mboten wajib cawi. Dene dicawiki nggih mboten masalah, tapi mboten wajib. Karena bukan talwitsu farjin niku sing dimaksud nggih. Atau bahkan misalnya benda kering tapi jarang, nek kermi niku saged, tapi nek niki jarang. Misale benda yang tertelan masuk ke dalam perut terus keluar dalam keadaan utuh benda itu tanpa ada talwitsu, tanpa ada jibrat kotoran di dalam. Keleleken neker, kelereng terus metu kelereng tok bersih misalnya. Ya mboten wajib cawi, bakasan wajib lho nggih. Tapi seandainya dia tetap cawi khurujan minal khilaf, nggih niku sunnah. Karena ulama yang lain wis gak ono ketentuan talwis, jibrat teles iku enggak, sing penting keluar apapun selain mani keluar dari kubul atau dubur meskipun tidak basah, tidak bikin kotor, itu mewajibkan istinja. Jadi mboten enten syarat talwis sebagian ulama nggih, tapi mayoritas talwitsu farjin mujibus tinjai. Niki mulane zubat itu diperhatikan oleh para ulama dari generasi dulu sampai sekarang karena ketelitian nadom zubat. Jadi nadom zubat niku teliti jeli dengan bahasa yang ringkas, tapi yang disampaikan dalam bait-baitnya itu merupakan hukum-hukum yang pilihan nggih, dan menampakkan ketelitian. Niku nadam zubat keistimewaan nggih ngenten niki talwitsu farjin. Setiap kata itu punya makna. Mboten kok terus gawe jangkepi nadom nggih supaya ketukane pas, supaya iramae pas, mboten sekedar ngonten, tapi setiap bait-baitnya itu ada makna, ada maksud, dan ringkas, jeli, teliti, padat. Nah niku tepat nggih. Kadang enten nadom iku gawe ngejar nyocokno ketukan atau irama terus menampilkan kalimat atau kata yang iki gaya apa dilebokno iki. Nggih, sekedar jangkepi mawon. Ah niku boros. Nek zubat niki mboten. Talwitsu farjin mujibus tinjai. Tadi betul-betul wajib. Kalau sunnah niku wau, kermi niku sunnah. Keluar kelereng secara kering niku sunnah. Niku bahasa mujibun itu mengecualikan itu. Wasunnah kalau ini betul-betul sunnah. Wasunnah lan disunnahake opo istinja dengan dua, yaitu bil ahjari yang pertama kelawan piro-piro watu, didahului dengan batu karena batu nek sak mangke tisu penggantinya nih, itu bisa mengambil najis. Summal ma'inuli keri-keri kelawan banyu niku menghilangkan bekas. Jadi najise nek gawe watu niku mboten nek diambil dengan batu atau tisu itu najisnya tidak kemana-mana. Begitu didolit diambil langsung hilang dari tempatnya. Niku paling utama begitu. Kemudian eksekusi berikutnya dengan air untuk mensucikan sekaligus menghilangkan bekas-bekasnya najis. Kalau tidak dengan batu atau tisu, dengan air niku basuhan pertama niku mblara nang dindi. Kotorane banyak ten meriku terus disiram banyu, dicampur diresiki nggae tangan niku iso nduk tangan niku nggih jibrat kabeh. Nduk ngone kanan kirinya lubang niku nggih jibrat kabeh, meskipun nanti dengan air juga akan bersih
Keutamaan nek air niku ten mriku, mulane kalau mau meringkas mana yang lebih baik, batu atau air? Air yang lebih baik kalau mau meringkas. Meringkas niku dipilih salah satu saja. Tapi kalau mau menggabungkan itu yang disunahkan. Yo nggawe tisu, yo nggawe air. Tisu untuk mengambil najisnya, air untuk menghilangkan sisa-sisanya. Niku sunnah. Sunnah lho nggih, mboten wajib. Sunnah itu tidak harus dikerjakan begitu. Iya. Wajibe wis pokok cawik, mbok gawe banyu, mbok gawe watu, tisu atau salah satu, air saja, batu atau tisu saja. Atau yang lain selain batu tisu. Iya. Sekira bisa menghilangkan benda najis. Nah, niku gabungno niku sunnah. Nggih. Gabungno niku sunnah. Seperti yang diterangkan tadi, kalau istinja dengan air niku adalah yang asli. Ammal ma'u fa'alal asli. Istinja dengan air itu memang yang asli, yang asal. Najis apapun itu hilangnya dengan air. Loh, lah kok oleh karo batu? Istinja istilahnya istijmar, ya. Atau dengan tisu atau penggantinya, itu karena ada nas syar'inya. Fali anna syari'a jawazahu haitsu fa'alahu wa amara bi fi'lihi. Karena Rasulullah sendiri selaku pemegang mandat syariat itu membolehkannya, bahkan mengerjakan, bahkan memerintahkan cawik dengan batu itu. Wal yastanji bisalah sati ahjarin, niku dalam musnadnya Imam Syafi'i. Dalam Abu Dawud, dalam Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah juga begitu. Hendaknya istinja dengan 3 batu. Mulanya dalam mazhab Syafi'i itu minimal dengan 3 batu karena ada nasnya. Coro tisu nggih telung lembar, 3 kali mengambil, minimal itu. Yang wajib bersih. Artinya kalau 3 itu ndak bersih, maka harus ditambah 4, 5, 6, 7, 8 sampai bersih. Seandainya 1 sudah bersih, ndak boleh. 2 sudah bersih, ndak boleh. Dengan batu atau tisu nih kalau nggih. Harus ditambah sampai 3. Kenapa? Karena ada nas syariatnya, nas syar'inya. Wal yastanji bis ahadukum bisalah sati ahjarin. Istinja dengan 3 batu. Sampai Kanjeng Nabi menyebutkan bisalah sati ahjarin itu berarti harus minimal begitu. Tidak cukup hanya bersih saja. Nah, niku ngonten. Kalau istinja, nih, selain istinja sekali kalau bersih boleh. Niki tadi istinja itu ada perlakuan khusus. 1 boleh dengan batu niku wau, tisu dan sejenisnya. Selain istinja tidak boleh menghilangkan najis dengan batu tisu, itu harus dengan air. Yang kedua, kalau batu tisu minimal 3 karena ada nasnya dua-duanya niki. Sementara yang lain meskipun tidak 3, kalau 1 atau 2 sudah bersih, ya sudah cukup. Nih, yang lain niku ngonten. Tapi kalau istinja harus 3. Nih, kalau yang lain niku wudu misalnya, membasuh, wajibnya 1 kalau rata. Kalau tidak rata nggih 2. Nanti ganjil sunnah. Pun digabungkan itu juga sunnah. Yujzi'u ma'un aw salasun ahjar yungki biha ainan wa sunnal itar. Yujzi'u nyukupi apa ma'un banyu tok, air saja cukup. Nggih. Au salasun ahjarun utawa cukup juga 3 piro-piro watu atau dengan 3 batu saja.
Sunnahnya digabung. Nggih. Wa sunna bil ahjari tsummal ma'i. Kalau digabung sunnah, dan sunnahnya itu batu terlebih dahulu baru air. Nggih. Nggak boleh air terus batu. Kalau mau air, airnya harus betul-betul mensucikan dulu. Lalu batu atau tisu tinggal ngelap basah-basahnya saja. Mari cawi ketok teles pun suci niku, lalu dilap untuk bersih dengan tisu supaya kering lah niku boleh. Tapi airnya harus mensucikan dulu. Kalau airnya belum suci, najisnya masih ada, terus ditinggal diganti dengan tisu atau batu, oh mboten saged. Karena nanti ada syarat dengan batu atau tisu itu, najisnya itu harus nopo tidak terkena benda lain. Nggih. La yatra'u ghairuhu. Kalau sudah terkena benda lain nggih harus sampai suci. Benda lain niku misalnya air. Nggih. Pipise utawa yeyeke niku disemprot banyu. Nah, berarti numpuk loro, najis kali banyu. Nah, itu ndak boleh terus diambil dengan tisu atau batu, mboten saged suci. Airnya harus sampai menghilangkan najis dulu, mensucikan dulu, baru dengan batu mboten ngefek. Watune diusap-usapno, tisune diusap-usapno, itu istilahnya sudah bukan cawi karena sudah suci dengan air sebelumnya. Tapi nek belum suci ndak sah cawinya dengan batu tisu karena layat ra'u ghairuhu, nanti 2 bait di bawahnya niku. Pun boleh salah satu saja, tapi kalau mau meringkas air itu lebih baik. Nggih. Kalau mau memilih ringkas, aku kepingin salah satu saja. Mana yang lebih utama? Dua-duanya boleh, salah satu dengan batu boleh, salah satu dengan air boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, air yang lebih utama. Karena air itu yang asli, yang asal, yang betul-betul disifati liyutahhirakum bih, dipakai untuk bersuci. Nggih. Yungki biha ainan wa sunnal itar. Yungki kang bisa bersihake apa biha salasun ahjarun niku ainan ing bendae najis. 3 batu yang betul-betul bisa yungki ainan, bisa menghilangkan, membersihkan bendanya najis yang keluar dari kubul atau dubur. Artinya kalau 3 itu tidak bersih, najisnya masih ada. Loh iki sih ono, padahal wis 3. Maka 3 itu ndak cukup, mboten yujzi'u, harus ditambah 4. Kalau mau ganjil itu sunnah. Wa sunnal itar, asale itaru. Wa sunnalan disunnahake opo al itaru gawe ganjil. Kalau 4 sudah bersih itu sudah wajib terpenuhi. Tapi kalau mau sempurna, aku kepingin ngelakoni sunnahnya juga, tambah 1 lagi biar ganjil, jadi 5 batu yang dipakai, 5 usapan. Nggih, 3 batu itu bisa betul-betul 3 batunya atau betul-betul 3 tisunya. Ada yang boleh 3 itu meskipun 1 batu tapi memiliki 3 permukaan, sehingga meskipun 1 batu dia bisa dipakai 3 kali mengusap. Permukaan yang pertama dipakai, terus diputar ganti permukaan yang kedua dipakai membersihkan, diputar lagi permukaan yang ketiga. Oh niku cukup, karena 3 permukaan batu itu sama dengan 3 batu. Sing penting niku ngusape ping 3 minim, sampai yungki biha ainan, sampai menghilangkan najis. Kalau najisnya ndak hilang, ya harus ditambah. Kalau sebelum 3 sudah suci, sudah hilang maksudnya.
Loh, dengan dua saja sudah ndak ada lagi najisnya. Ngonten niku ya napa? Tetap wajib ditambahi satu lagi supaya memenuhi dawuhnya Nabi tadi niku wal yastanji bisalah sati ahjarin. Niku madzhab Syafi'i kelebihannya di situ. Nggih. Madzhab Syafi'i itu tidak meninggalkan dalil nakli. Meskipun secara akal niku nek najise ilang kan ya berarti wis gak ono. Nek gak ono najise kan berarti wis suci. Nggih kan? Loh, lah tapi kan Kanjeng Nabi muni telung batu. Nggih, mboten kok wal yastanji hatta yungkia hatta yungko. Istinjaklah dengan batu sampai bersih. Mboten, tapi bisalah sati ahjar. Nek sampai bersih niku jelas, gak usah dibahas. Tapi kok sampai nyebutno bisalah sati ahjar itu loh. Berarti itu tidak boleh disepelekan. Kanjeng Nabi menyebut 3 batu itu. Mulane madzhab Syafi'i harus minimal 3 batu. Walaupun 1 batu itu sudah bisa membersihkan. Walaupun 2 batu itu misalnya sudah membersihkan, tidak boleh, nggak sah, harus tambahi 1 lagi, minimal 3, supaya hadis niki mboten nganggur, mboten sia-sia. Gak tinggo iki, yang penting kan bersih. Lah gak tinggo dawuh Kanjeng Nabi bisalah sati ahjar. Itu tidak terjadi dalam madzhab Syafi'i, nggih. Dalam madzhab Syafi'i itu ilgha'ud dalil itu tidak terjadi. Dalil diabaikan itu tidak terjadi. Yang ada itu dalil-dalil yang ada itu semuanya dijamek. Niki termasuk dalam bab istinja. Ketok istimewa madzhab Syafi'i niku ketok ten mriku. Nggih. Tadi saya katakan madzhab Hanafi, sing penting bersih. Nggih. Dengan apapun kalau itu membersihkan ya berarti tidak ada najis. Kalau tidak ada najis, yo ya apa dihukumi najis, berarti yo suci. Wah niku ngonten nggih. Enak nek nerangno madzhab Hanafi niku wis gak ate apal-apalan hadis. Nggih, gawe nalar-nalar ngenten wis mantuk-mantuk wong ngono tak ngoten. Nah, tapi dalil itu nanti diabaikan. Mulane madzhab Hanafi niku terkenal ashabur ra'yi. Orang-orang yang madzhab sing mengutamakan akal, pendapat, nalar. Sebaliknya madzhab Maliki niku madzhab sing nas syar'i itu. Nalar niku sering kadang diabaikan. Tapi nek madzhab Syafi'i lho ngene lho, dalil sing akeh iku nek dinalar iku nyambung kabeh, gak ada mbuak. Nggih, ndak pakai mbuak. Seringkali kalau memakai dalil saja itu akhirnya ono dalil iki gak dinggo iki karena bertentangan dengan iki. Iki yo gak dinggo karena bertentangan dengan iki. Ini ndak dipakai, kita memilih yang ini saja. Nek madzhab Syafi'i mboten ada istilah jamek dalam usul fikihnya itu. Jamek itu dikompromikan. Dalil yang kelihatannya berbeda-beda mangke ten mriki niki. Nggih. Itu dipakai. Nggih. Walau bi'at rofin salasatin hasol. Nggih. Walau bi atrofin salasatin hasol, lan senajan anane watu niku mboten telu tapi bi atrofin salasatin kelawan piro-piro pucuk kang telu hasola. Nggih. Asale walau hasola bi atrofin salasatin ngoten asale nggih. Walaupun cawiknya itu hasil bisa dengan 3 ujung batu. Batunya 1 tapi punya 3 ujung, 3 sisi wau nek bahasa kula. Nggih. Itu sudah cukup.
bikulli mashatin lisairil mahal. Hasil cawi niku bikulli mashatin kelawan saben-saben wasuan. Kok wasuan, usapan, masaha ngusap nggih. Lisairil mahal marang sekerine piro, sekerine panggonane najis. Asalkan 3 ujung batu itu bisa menjangkau untuk mengusap semua tempatnya najis yang keluar dari kubul atau dubur niku. Maksudnya najis sing metu itu betul-betul bisa dibersihkan dengan 3 usapan itu, yang bersumber dari 1 batu. Yang bersumber dari 1 batu niku tafsirannya madzhab Syafi'i. Jadi liyane mbuak dalil, mbuak hajar wau. Nek madzhab Syafi'i 3 batu itu dipakai, tapi sekaligus ditafsiri meskipun tidak 3 batu tapi 1 batu yang memiliki 3 sisi, karena yang penting itu 3 usapan. Apa artinya 3 batu tapi batunya sangat kecil sehingga 3 batu itu tidak bisa membersihkan. Loh, sing kan Kanjeng Nabi dawuhe bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Ya iki pokok cawik gawe 3 watu. Lah tapi kan durung bersih. Ya pokok Kanjeng Nabi muni 3 ya 3. Lah nek durung bersih ya durung cawik. Nggih. Bersih niku keniscayaan, karena tujuan cawik niku sampai bersih. Meskipun hadisnya kadek muni sampai bersih. Niku wis maklum. Lah 3 iku nek 3 isok bersih, nek 3 gak isok bersih ya wajib ditambah sampai bersih. Nggih. Nah, niku madzhab Syafi'i ngoten. Bahkan 3 itu bisa dari 1 batu yang punya 3 sisi. Sing penting bersih, sing penting 3 usapan. Nah niku sehingga cekelan nas tapi bisa fleksibel. Nggih. Niku mulane madzhab Syafi'i itu banyak peminatnya itu di situ. Orang semakin menekuni dalil. Niku nek ketemu madzhab-madzhab yang lain kadang loh, madzhab iki pendapat ngene kok gak cocok karo dalil niki. Nek madzhab Syafi'i selalu cocok. Nggih, madzhab Syafi'i niku selalu cocok dengan dalil yang seperti apapun, tapi nanti harus dilihat bagaimana para ulama madzhab Syafi'i itu meramu dalil-dalil itu menjadi jawaban hukum. Kudu ndelok engko baru ngerti. Nggih. Tidak hanya mengetahui produk matengane rupa fatwa, rupa hukum-hukum dalam kitab fikih, tapi melihat usul fikihnya madzhab Syafi'i. Ah niku kok iya pancene. Nggih, mulane Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah itu beliau pernah menyampaikan, umpomo gak dalam rangka njogo leluhur-leluhur mbah buyut sing kabeh iki madzhab Maliki, aku dhewe iki condong nang ngene madzhab Syafi'i. Nggih. Tapi karena mbah buyute kabeh, bapak mbah buyute kabeh niki tetep madzhab Maliki, ya aku ya tetep cekelan madzhab Maliki. Nggih. Nah, niku ngonten. Nggih. Orang kalau semakin mendalami dalil-dalil dengan berbagai perbedaan madzhab, niku madzhab Syafi'i itu yang tanpa mengesampingkan dalil tapi tetap bisa fleksibel dengan pemaknaan-pemaknaan, nggih, dan kompromi-kompromi terhadap makna dari dalil yang berbeda-beda itu. Kadang dalilnya niku beda-beda. Nggih. Jenengan nek Rebo ba'da Isya sing cilik-cilikan mawon ngaji Bulughul Maram ten nggone Masjid Baitur Rahim Wonocolo Jalan Raya niku ba'da Isya. Ah niku kula ngaji Bulughul Maram. Niku nanti bisa kelihatan bagaimana dalil hadis yang pertama dengan kedua dengan yang ketiga niku bertolak belakang. Oh niku nek mboten gawe ulama madhab, akhirnya hadis niku dikomplain. Ya opo sih hadis iki kok
bertolak belakang ini. Kanjeng Nabi ku plin-plan, malah Kanjeng Nabi sing disalahno. Niku bahayae mboten melok ulama niku ten mriku. Maca hadise sing disalahno. Atau nggawe spekulasi singkat, oh iki paling dhaif iki, sing iki gak usah dienggo iki ae. Nah niku nggawe rumus sing gampang-gampangan wis anggap ae iki dhaif wis mele iki. Padahal itu cuma kecondongan pribadi. Karena condong dengan satu dalil lalu dalil lain itu disingkirkan. Nah, madzhab Syafi'i tidak begitu. Nggih. Pun wasartu la yajifu kharijun wala yatra'u ghairuhu wala yantaqila. Wasartu lan utawi syarate, syarat niku kewajiban tapi tidak terkait dengan praktek membersihkan dengan batu atau dengan air istinja niku lho mboten. Tapi itu menjadi syarat bolehnya istinja dengan batu itu dengan syarat satu, la yajifu, ora garing. Apa kharijun najis kang metu niku wau. Perkara sing metu teko kubul atau dubur itu belum kering. Sebab kalau kering, nggih batu dengan tisu itu ndak ada maknanya. Kalau kering harus dengan air. Karena air itu najis yang basah, najis yang kering itu tetap bisa mensucikan karena air itu benda cair, garingo iso diresiki. Nggih. Tapi nek garing kemudian digosok dengan tisu, najisnya nggih gak pengaruh, tetep ten mriku wong garing. Nggih. Najisnya itu sudah kering, jadi dilap tisu kayak apa wong wis kering. Sementara belum disucikan, kecuali kering setelah disucikan. Nggih. Misalnya pipis pagi, cawik dengan batu, cawik dengan tisu itu siang. Ndak boleh. Lah bagaimana supaya cawik? Ya harus dengan air. Kalau tidak dengan air tidak sah cawiknya. Kalau memang tidak ada air, ya berarti li hurmatil waktu sholatnya. Sholat dalam keadaan belum cawik, artinya menanggung najis. Berarti li hurmatil waktu, untuk hormat waktu saja sholatnya itu. Nggih. Pun. Jadi harus najisnya itu belum kering, la yajifu khariju wala yatra'u ghairuhu, lan ora anyar teko ing najis apa ghairuhu liyane najis meskipun suci, air wau contone. Nggih. Ngapunten ngengek terus cawike nggawe batu dan tisu dengan air, batu tisu, batu atau tisu plus air, tapi air dulu. Mari ditelesi banyu, padahal masih basah, najisnya belum hilang, terus dieksekusi terakhir dengan batu atau dengan tisu, mboten saged. Karena tidak memenuhi syarat. Batu atau tisu itu syaratnya najisnya tidak ketumpuan benda lain, la yatra'u ghairuhu. Kalau sudah ketumpuan benda lain, meskipun itu suci, air kan suci sakjane, najis ketambahan air sudah tidak bisa disucikan dengan batu atau dengan tisu. Apalagi najis dengan najis yang lain. Misalnya sing sering niku yo ngengek keluar najis kotorannya plus pipis, terus pipisnya mengalir di situ. Misalnya perempuan nggih campur ten mriku ya ngengek ya pipis ya campur ten mriku. Satu najis itu double najisnya, najis dubur dan najisnya kubul. Lah yang seperti itu ndak cukup hanya dengan batu atau tisu. Nggih. Misalnya untuk pesawat terus ya ngengek ya pipis. Adanya cuma dengan tisu, berarti niku nanti li hurmatil wakti kalau sholat. Nanti kalau sudah turun dari pesawat, karena tumpuk najisnya harus cawik dulu sebelum wudhu. Karena cawik yang hanya dengan tisu saja itu tidak cukup karena najisnya double.
yo najisnya dubur, yo najisnya kubul, ndak memenuhi syarat. Lu mosok gak sholat, ya tetap sholat. Nek sholat niku mboten enten praine kecuali udzur. Lah bagaimana mau sholat? Ya namanya li hurmatil wakti. Ngonten carane. Walayan takila, syarat yang ketiga, yento ora pindah opo najis. Lah nek pindah jenenge wis mboten istinja tadi itu. Misale ngapunten, najisnya dubur niku atau najisnya kubul pipis niku nyiprat atau mili mengalir ke paha, ke kaki. Lah niku mboten oleh dilapi dengan tisu saja. Sikile dilapi tisu, pupune dilapi tisu, ndak bisa. Lho wong ono emek tisu tok berarti li hurmatil wakti. Kalau mau sholat, ya tetap sholat, tapi istilahnya li hurmatil wakti. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau ketemu air, ikut dicawii, terus wudhu, terus itu diulang lagi. Sholat untuk kedua kalinya, diulang lagi, sing li hurmatil wakti tadi. Karena hakikatnya tidak memenuhi syarat. Sebab najisnya berpindah. Kalau najisnya berpindah, itu bukan istinja. Kalau bukan istinja berarti menghilangkan najis biasa. Kalau menghilangkan najis biasa, satu-satunya harus dengan air saja. Karena kebolehan cawik dengan batu, begitu juga penggantinya dikiaskan. Tisu niku kias mawon. Nek gak ono hukum kias iku, hanya dua sumber hukum iku, Quran dan hadis. Berarti cawik nggawe tisu niku gak sah. Karena ndak ada hadisnya. Hadisnya iku watu. Lah tisu niku kias. Orang yang menolak kias, ndak, kami hanya berpegang pada dua saja. Taraktu fikum amroini lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Kaono kias, kaono ijma. Wah niku mboten saged urip gawe Quran hadis tok. Karena kenyataannya pasti terjadi kias. Kalau cara Quran hadis tok, narkoba niku gak haram. Karena golek narkoba sabu mboten enten nduk Quran, sing ono khamr. Lah sabu, narkoba, niku dikiaskan, suntik niku, heroin, ganja yang dihisap niku dikiaskan dengan khamr. Padahal bendanya beda, sing iki benda cair diminum, sing iki dihisap, disuntik. Seje niku, benda wis seje, siji benda cair, siji benda padat, serbuk, godhong. Mboten enten dalile ganja nduk Quran. Sing ana khamr. Lah itu dikiaskan. Akhirnya ya iku haram pisan. Nah niku ngonten nek gak kias bahaya. Nggih, banyak yang haram tapi tidak diharamkan. Nggih, banyak yang boleh tapi tidak dibolehkan. Tisu nggih gak oleh. Wong gak ono dalile. Nosok tahu Kanjeng Nabi cawik gawe tisu. Ya iku watu. Lah iku berarti kias. Nggih. Lho Kanjeng Nabi biyen watu. Lah iku jenenge kias. Nek dalil ya kudu watu ya watu. Nggih, enggak boleh watu diganti tisu. Itu namanya kias. Nah, niku ngonten tadi ndak bisa. Nggih, Quran, hadis, ijma, kias itu. 4 itu akhirnya. Itu keniscayaan. Nggih, pun. Wan nadbu, adabnya, nggih, wajibnya sudah, syaratnya sudah, adabnya, akhlake, buang hajat. Besok wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nggih. Ya. Nggih.
Nggih. Itu dengan air. Nggih. Tapi caranya kalau langsung dengan air niku kan kadang-kadang malah menjadikan najisnya itu melebar. Maka caranya najisnya diambil dulu dengan tisu, dengan kertas atau dengan kain kotor, najisnya diambil dulu. Oke. Ini sekedar membersihkan. Najisnya diambil masih ada bau, misalnya sudah tidak ada najisnya, dengan lap saja, dengan tisu saja sudah bersih, najisnya sudah nggak kelihatan, tapi baunya pasti masih ada. Atau bahkan baunya juga sudah hilang karena pakai tisu basah yang wangi niku, ya. Tisu basah yang wangi niku terus dipakai untuk ngelap niku wau. Wangine tisu basah niku nggih menghilangkan bau juga. Tapi ini belum bisa dikatakan mensucikan. Kenapa? Karena belum ada air, sementara air itu yang asal. Ma'an liyutahhirakum bih, cara Quran, air saja yang bisa mensucikan itu. Oke. Sementara tisu basah yang wangi tadi sifatnya hanya menghilangkan supaya suci. Terakhir ini namanya najis hukmiyah. Mulane madzhab Syafi'i itu ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah, kalau terlihat bendanya, warnanya, baunya. Kalau sudah diambil tapi belum dibasuh, itu statusnya najis tapi secara hukum saja. Secara fakta najisnya tidak kelihatan, tapi secara hukum, secara fakta itu maksudnya secara kasat mata, secara nyata terlihat tidak ada najisnya, dicium juga tidak ada. Tapi karena belum disucikan dengan air, maka status hukumnya masih najis, namanya hukmiyah. Terakhir tinggal membasuh saja dengan air, biar sesuai dengan area yang terkena usapan tadi. Misalnya najisnya di satu titik, lalu diusap itu agak melebar kanan kiri. Nggih, basuhan itu berarti kanan kiri yang melebar tadi itu harus terkena basuhan. Kalau itu sudah selesai, sudah suci. Nggih, niku maksudnya dari najis ainiyah kita ganti dulu menjadi najis hukmiyah dengan cara diambil, disabuni. Sabun itu belum mensucikan, karena airnya berubah dicampur dengan sabun. Padahal air itu maksudnya bahasan wudhu niko, air mutlak, ya, yang disebut suci mensucikan. Kalau sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Mulane cara nyuci baju niku terakhir niku kan enten istilahnya dibilas. Nah, dibilas itulah yang dalam proses penyucian. Sementara air campur sabun sing diputer niku itu proses pembersihan. Oke, karena air yang sudah campur sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, sabunnya suci, tapi karena bercampur berubah bau warnanya, namanya suci tapi tidak mensucikan, sehingga status baju itu bersih tapi belum suci. Terakhir dibilas itu baru mensucikan, termasuk yang di lantai tadi. Oke. Caranya begitu. Boten cukup hanya dengan dilap saja. Oke. Di rumah misalnya pipis bayi, terus cukup dilap tok ngenten. Gawe kanebo, gawe lap. Gini ku statusnya hukmiyah. Kalau orang yang tidak tahu itu ada najis dimakfu, tapi orang yang tahu tidak dimakfu, sholat di situ tidak sah. Karena tempatnya itu dihukumi masih najis meskipun hukmiyah. Baru suci kalau digerojok banyu. Bekas yang dilap tadi digerojok banyu, disiram air. Meskipun sedikit, yang penting rata dan mengalir. Baru niku dihukumi suci. Sak banyu-banyune sing nempel nduk lantai tadi, ketika sudah tidak ada najisnya, bau, warna, rasa, air yang ada di situ pun ghusalah itu suci. Nggih. Ghusalah itu suci meskipun tidak mensucikan, tapi air yang di lantai itu wis suci iki. Airnya niku suci juga.
Karena tadi ketika dibasuh status najisnya sudah hukmiyah. Digerojok banyu, banyune niku suci. Nggih. Awas-awas iku sik teles najis. Oh mboten, karena tadi sudah hukmiyah. Telese basuhan itu sudah tidak najis lagi. Karena sebelum dibasuh najisnya sudah ndak ada, bau warna ndak ada. Statusnya najis hukmiyah. Begitu digerojok air yang ada di situ sik teles iku najis. Oh mboten, sik teles iya, tapi teles itu suci. Karena sebelum teles tadi sudah hukmiyah najisnya. Paham nggih? Nah niku ngonten. Nggih. Sampun ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.